Jadi ketika Tuhan melihat apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu kehidupan kita, tubuh kita, kita pakai untuk memuji Tuhan. Tangan, seluruh keberadaan kita bergerak, kita berlompat, kita menari, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Dia berikan tubuh yang sehat bagi kita, Dia berikan tubuh yang baik bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa menyembah Tuhan. Beberapa yang lain tidak bisa hadir karena sakit, tetapi kita bersyukur kita masih bisa datang, ketemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami hadirat Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, itu alami hadirat Tuhan, rasakan kuasa Tuhan. Dengan kita memuliakan namanya, itu sangat bersyukur. Itu sebabnya anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita, ketika kita masih diberikan waktu untuk datang kepada Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur. Amin. Waktu yang Tuhan masih berikan, saya percaya kita tetap bersuka cita. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya beri judul firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu percaya dalam kebenaran. Anda masih tetap percaya Tuhan? Percaya Tuhan. Firman tadi lalu mengatakan, Yesus engkau juru selamatku. Kita percaya kepada Dia karena Dia juru selamat kita. Dia yang sudah menyelamatkan kita. Dia sudah yang mengangkat kita dari lumpur dosa. Dia yang membersihkan hidup kita. Kita tidak seperti ini. Sebelum kita ada dalam Tuhan, kita penuh dengan kotor, kita najis, kita nggak ada harga di hadapan Tuhan. Tapi dengan kepenebusan Yesus, Dia telah tebus kita. Itu sebabnya kita tetap percaya Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Yesus adalah juru selamat kita. Dalam janji-Mu kemenanganku, kita percaya janji-janji Tuhan. Amin. Tuhan berjanji bukan sekedar janji, Dia telah berjanji, Dia pasti genapi setiap janji. Saya selalu pegang janji Tuhan, dan saya tidak pernah meragukan segala apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup saya. Saya pegang itu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Itu pasti terjadi. Kita harus percaya. Amin. Kita harus terus percaya kepada Tuhan, ya. Karena Dia itu Allah yang mengasihi kita, ya. Keselamatan itu tergantung dari kita percaya. Langkah awal untuk keselamatan kita adalah percaya, ya. Jadi ketika kita percaya, kita akan melangkah dalam jalan keselamatan. Orang yang percaya juga bukan hanya keselamatan yang dia terima, tetapi dia alami kuasa Tuhan. Amin. Dia akan alami mujizat demi mujizat dalam hidupnya kalau dia hidup oleh percaya. Kalau percaya kepada Tuhan. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya berbeda, ya. Hidupnya berbeda. Kenapa? Tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Yang ada damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Amin. Karena Dialah jaminan kita. Kita percaya kepada Dia. Dia memberikan kita keselamatan. Dia menjamin hidup kita selama kita ada di dunia. Yaitu penyertaannya yang sempurna. Amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Karena Dia Allah yang tidak pernah gagal menolong kita. Itu sebabnya kita harus tetap percaya kepada Dia. Kita mau datang dengan percaya. Kita datang di tempat ini dengan percaya. Kita datang beribadah kepada Tuhan dengan percaya. Kalau percaya, firman Tuhan katakan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Orang yang datang kepada Tuhan dengan membawa bebannya, membawa masalah, membawa sakit penyakit, Tuhan katakan ketika dia datang dengan percaya, dia akan menerima kelegaan. Amin. Kalau datang dengan percaya, kita terima kesembuhan yang sakit. Kita terima jawaban Tuhan yang ada masalah, yang ada tertutup jalan. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia bawa masalah itu kepada Tuhan. Tuhanlah jawaban. Tuhan buka jalan. Amin.
Dia tidak perlu cari, tetapi dia menunggu. Dia menunggu siapa yang datang kepadanya, berarti dialah yang mau percaya kepada Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan mau menyatakan kebesaran Tuhan, ya. Mengapa kita mau percaya kepada Tuhan? Anda sudah kenal Tuhan Yesus? Ya, Anda sudah kenal kita punya Allah Bapa di surga? Haleluya. Mengapa kita mau percaya kepada Dia? Kalau dalam Yohanes 3 ayat 16, dia berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya tanya, mengapa kita mau percaya kepada Tuhan? Kita mau percaya kepada Allah. Kenapa kita mau percaya kepada Dia? Pertama, karena begitu besar kasih Allah. Karena Dia begitu besar kasihnya kepada kita manusia. Sama seperti anak kepada orang tua. Kalau dalam keluarga, siapa yang paling mengasihi anak-anak di dalam keluarga? Ibu, enggak orang tua, ya. Orang tua, ya kan orang tua. Tentu anak lebih percaya kepada orang tua daripada temannya. Kenapa dia lebih percaya kepada orang tua? Karena orang tua yang mengasihi dia. Betul? Orang tua rela nggak makan demi anak. Orang tua rela susah demi anak. Betul? Itu sebabnya anak percaya kepada orang tua, karena orang tua itu sangat mengasihi dia. Begitupun dengan kita kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan, karena Dia begitu mengasihi kita. Amin. Kasihnya begitu besar bagi kita. Kasihnya yang besar itu tidak ada yang lebih besar dari kasih Bapa kepada kita. Amin. Kita harus tahu kita dikasihi oleh Bapa di surga. Amin. Kita bersyukur kita dikasihi oleh Bapa. Kasihnya itu begitu besar. Itu alasan pertama mengapa saya mau percaya kepada Dia. Karena kasihnya begitu besar. Sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, anak satu-satunya, dikaruniakan kepada kita, rela dikorbankan. Yesus anak Allah yang hidup. Amin. Rela menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mati bagi dosa-dosa kita, mengorbankan nyawanya untuk kita. Betapa besar kasih Bapa kepada kita. Amin. Kasih Allah Bapa begitu besar bagi kita manusia. Siapakah kita? Tapi Dia relakan anaknya untuk mati bagi kita. Itu sebabnya, itu alasan pertama kenapa kita harus percaya kepada Dia. Orang yang kita kadang-kadang kita percaya kepada orang yang salah. Kadang-kadang kita pikir dia bisa kita percaya, dia mengasihi kita, tapi salah. Tapi Tuhan itu yang patut kita percayai. Kita tidak akan pernah salah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dia mengasihi hidupmu, Dia mengasihi hidup kita. Itu sebabnya Dia penyelamat hidup kita. Dia menyelamatkan kita. Karena Dia satu kali kita akan dibawa di mana Allah berada. Karena dunia ini akan lenyap dan semua isinya akan lenyap, akan binasa. Dunia ini tidak akan selamanya ada. Firman Tuhan katakan, satu kali waktu dunia ini akan binasa. Semua yang ada akan binasa. Tetapi kita orang-orang yang dikasihi oleh Allah Bapa di surga, yang percaya kepadanya, kita akan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia. Jadi kenapa kita percaya? Karena pertama, Dia begitu mengasihi kita. Dan yang kedua, karena kalau kita percaya, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan. Banyak orang-orang sekarang ini sudah mulai tidak percaya kepada Tuhan, sudah mulai kehilangan iman kepada Tuhan, lebih percaya kepada kekuatannya, lebih percaya kepada
bosnya, kepada harta bendanya, lebih percaya kepada manusia daripada kepada Tuhan. Tuhan inginkan kita tetap percaya. Banyak ujian, pasti banyak cobaan yang dialami, tetapi harus tetap percaya. Ingat, percaya itu yang membawa kita hidup yang kekal. Kalau kita sudah mulai tidak percaya, lama-lama hilang iman, kita akan masuk ke kebinasaan. Tapi biarlah kita tetap percaya. Amin. Apapun yang terjadi, ku tetap percaya Tuhan. Ku tetap cinta kepadamu Tuhan. Ku tetap percaya, ku tetap setia kepadamu. Apapun yang sedang ku hadapi, aku tetap percaya. Amin. Dalam keadaan apapun, mungkin masalah yang membuat engkau takut, engkau punya Tuhan yang luar biasa. Engkau harus tetap percaya. Kita lihat dalam firman Tuhan, ada seorang yang sangat berkenan di mata Tuhan karena dia sangat percaya kepada Tuhan. Bukannya hidupnya enak-enak, tetapi hidupnya penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Dia mau dibunuh dan sebagainya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan penyelamatnya. Siapakah dia? Dia adalah Daud. Kita baca dalam Mazmur 56. Mazmur 56. Kalau kita tahu Daud, kehidupannya secara manusia itu dia tidak terhitung, ya, tidak dipandang, dalam keluarga pun dia tidak dipandang, tetapi Tuhan memandang dia, memperhatikan dia. Dia berharga di mata Tuhan. Amin. Kenapa dia berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan menjadi penyelamat dalam hidupnya. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia sangat mengandalkan Tuhan. Orang yang sangat mengandalkan Tuhan berarti dia sangat percaya kepada Tuhan. Amin. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 56 mulai ayat 4 dan 5. Dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat 5. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau kita lihat Daud di sini, sepertinya hanya perkataan saja. Tapi coba kita lihat apa sih yang terjadi kepada Daud sehingga dia bilang dia dalam keadaan ketakutan, ya. Ayat 56 ayat 1 bagian B, bintang dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Dia sudah tertangkap di Gat. Musuhnya yang menangkap dia. Dan di sini di ayat yang ketiga dikatakan, saya lompat ayat ketiga, ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Dia tidak berdaya. Dia diperangi, dia dimusuhi. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Sepertinya dia terhimpit, udah gak bisa berbuat apa-apa. Mereka memata-matai dia, mereka mengikuti dia, langkah-langkah dia, kemana dia. Dia sudah tidak ada jalan keluar lagi. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa beratnya penderitaan yang dialami Daud. Nyawanya terancam. Saul mau membunuh dia, dia lari. Karena dia tidak mau balas, dia tidak mau bunuh Saul. Kalau bisa bunuh Saul sudah bisa. Tuhan sudah beri dia, ya sudah ada kesempatan, tapi dia tidak mau. Dia mau tangannya tetap bersih dari hadapan Tuhan, ya. Jadi dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan, dia tetap jaga hidupnya. Dalam keadaan takut, ya. Karena siapa yang tidak tahu sebagai manusia takut, ya. Kalau dikejar-kejar oleh manusia untuk dibunuh, untuk mau dihancurkan, takut, ya. Daud
Mungkin Anda sedang alami rasa ketakutan itu karena Anda seperti dimata-matai, dikejar-kejar oleh musuh. Di sini dikatakan, inilah kuncinya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. Waktu keadaan membuat dia takut, dalam hati dia takut, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak hilang kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Dia tetap melihat, oh, aku punya Tuhan yang besar. Aku tuh punya Tuhan yang hebat, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku punya Tuhan yang memegang segala kuasa. Haleluya. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia punya menciptakan hidup kita. Kita ada karena Tuhan. Manusia ada di dunia karena Tuhan. Amin. Itu sebabnya Daud ketika rasa takut, dia ingat dan dia percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan. Yang di sini katakan, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Nah, ketika dia percaya, hatinya jadi tidak takut. Amin. Pertama hatinya masih takut, tetapi dalam ketakutan dia percaya. Aku percaya aku punya Tuhan. Nah, ketika dia percaya kepada Tuhan, percaya itu yang mengubah hati yang rasa takut menjadi hati yang tidak takut lagi. Amin. Itu yang membuat hati kita jadi berubah. Sehingga dia berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Dia bisa berkata, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi dia jadi berani. Oh, silakan. Mereka bisa apa kepada saya? Betul? Dia sudah tidak takut lagi. Oh, silakan. Mau ketemu dengan saya, silakan. Apakah Tuhan tidak bisa membela Daud? Tuhan membela orang yang percaya. Tuhan tidak mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Tuhan berdiri di depan bagi orang yang percaya. Amin. Dia menjadi perlindungan bagi orang yang percaya, kata firman Tuhan. Dia jadi perisai bagi orang-orang yang percaya. Haleluya. Amin. Janjinya ya dan amin. Ketika Daud ingat, oh Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Kenapa harus takut? Ketika dia percaya, dia langsung apa? Hilang rasa takut. Yang ada damai sejahtera, yang ada ketenangan. Amin. Kita kalau mau alami ketenangan, mau alami damai sejahtera, percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang ganti rasa takut diganti dengan ketenangan. Amin. Rasa takut diganti dengan damai sejahtera. Haleluya. Itu sebabnya percaya, tetap percaya. Jangan pernah Anda tinggalkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan pernah engkau bimbang dengan Tuhan. Jangan pernah ragu. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Tidak pernah dia mengecewakan orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita melihat kenapa ya, kalau Daud itu sangat mempercayakan Tuhan ya. Karena gini saudara ya, orang yang berkenan di mata Tuhan, yang saya katakan, orang yang percaya. Karena Tuhan melihat, adakah orang-orang yang beriman? Firman Tuhan di dalam Lukas ya dikatakan itu, Tuhan orang berdoa siang malam berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan melihat adakah iman di bumi ini. Tuhan menjawab doa kita, tapi Tuhan lihat percaya nggak? Masih percaya nggak Tuhan itu dahsyat? Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Yang berubah kita. Kalau kita tidak percaya lagi, kita tidak alami mujizat. Kalau kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami hal yang luar biasa. Kalau kita mau alami hal yang luar biasa,
mujizat, kita tetap percaya. Tuhan itu tidak pernah berubah kuasanya. Dia tetap Allah yang luar biasa. Dia yang Allah yang perkasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Kalau langit dan bumi dia ciptakan, dia bisa melakukan hal yang luar biasa dalam hidupmu. Asal percaya. Hal yang pertama percaya, ya. Dan yang kedua, apa yang dilakukan Daud ketika dia tetap percaya kepada Tuhan di Mazmur 17 ayat ketiga. Sehingga dia percaya Tuhan selalu dengar doanya. Dia percaya Tuhan selalu menolong dia. Tuhan selalu menyertai dia. Kenapa? Di Mazmur 17 ayat yang ketiga mulai. Mazmur 17 ayat ketiga mulai sampai ayat yang kelima. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Dia menjaga hatinya. Amin. Daud itu tetap menjaga hati. Dia percaya Tuhan menolong dia. Kenapa? Karena hidupnya berkenan di mata Tuhan. Sehingga dia pede banget. Oh, Tuhan pasti dengar saya. Tuhan pasti tolong saya. Dia membela saya. Ya betul, akhirnya Tuhan bela dia kan. Tuhan sertai dia. Tuhan berikan dia kemenangan. Dalam peperangan dia tidak pernah kalah. Dia selalu menang. Karena dia percaya. Dan dengan kehidupan di dalam kebenaran. Ya, dikatakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksa pada waktu malam, dan menyelidiki aku, engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Kejahatan mulai timbul dari hati. Manusia itu berbuat jahat itu sebelumnya hatinya dulu. Hatinya jahat. Ketika hatinya jahat, dia mulai berpikir yang jahat-jahat. Bagaimana saya melakukan kejahatan bagi orang ini? Saya balas orang ini. Orang ini berbuat jahat kepada saya. Bagaimana saya bisa balas? Dia merencanakan hal yang jahat. Itu mulai dari hati. Tuhan melihat mulai dari hati kita. Itu sebabnya Daud dia jaga hatinya. Amin. Supaya hatinya tetap berkenan kepada Tuhan. Hatinya tetap percaya. Dan hatinya tetap bersih di hadapan Tuhan. Hatinya tetap murni. Tidak ada neko-neko. Tidak ada kepalsuan. Banyak orang palsu, lain di mulut, lain di hati. Tapi kita harus memiliki hati yang murni. Karena Tuhan selalu melihat hati. Tuhan melihat hati. Hati saya Tuhan lihat. Itu sebabnya Daud dia jaga hati. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dia jaga hatinya supaya hatinya tetap hati yang berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Dan dia katakan mulutku tidak terlanjur. Dia terus jaga juga mulut supaya tidak bicara yang gak benar. Mulutnya dia jaga supaya tidak keluar kata-kata udah terlanjur, ya udah ngomong, ternyata gak benar, udah menuduh, itu udah salah. Dia jaga. Artinya dia jaga perkataannya. Lebih baik gak banyak bicara daripada banyak bicara dan kita salah bicara. Kita harus jaga perkataan kita. Amin. Mulut kita harus dijaga. Mulut kita ini biarlah terus menyenangkan hati Tuhan. Lalu lebih banyak memuji Tuhan dimanapun kita berada. Kita memuji Tuhan dalam kegiatan kita, dalam pekerjaan. Mungkin ada dalam kegiatan, mungkin dalam belajar atau apapun. Bisa kan Anda memuji Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan. Jangan kita hanya membicarakan hal-hal yang tidak benar, yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya, harusnya mulut ini kita jaga. Biar mulut ini selalu mengeluarkan kata-kata yang benar. Keluarlah firman dalam mulut kita. Amin. Keluarlah pujian buat Tuhan. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Ini Daud seperti itu. Ayat yang keempat, tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang
yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Jadi Daud ini baca firman, dia dengar firman, dan dia lakukan. Amin. Bukan saja hanya mendengar firman, menyelidiki firman, tapi tidak lakukan. Kita harus mendengar dan kerjakan firman Tuhan. Lakukan. Daud seperti itu ya. Dia bilang sesuai dengan firman yang engkau sampaikan, yang engkau ucapkan. Jadi dia sesuai dengan Tuhan punya mau. Itu yang dia lakukan. Apa yang ada tertulis dalam firman Tuhan dia lakukan. Itu sebabnya perlu kita menyelidiki firman. Bukan untuk kepintaran, untuk simpan dalam otak kita, tapi untuk kita kerjakan. Amin. Untuk kita lakukan. Itu respon orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya, tapi melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau. Melakukan firman Tuhan ya. Ayat yang dia dikatakan ayat 4, menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Dia jaga dirinya, dia jaga hidupnya. Dia tidak mau ikut di jalan orang-orang yang melakukan kekerasan, orang-orang yang gak beres. Dia tidak mau sesuai seperti jalan orang-orang yang gak beres. Dia punya jalan sendiri sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan ayat yang kelima dikatakan, ayat kelima, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Dia tetap jaga langkah hidupnya. Kemana dia pergi? Kalau kita mau pergi dalam kegiatan kita, ada anak ke sekolah, ya, pergi bekerja, ada pengusaha untuk usaha-usaha bagaimana. Jaga langkah kita. Amin. Tetap ikut jejak Tuhan. Artinya seperti yang Tuhan mau bagaimana. Langkah kita dijaga. Dia berarti tidak sembarang melangkah. Daud tidak sembarangan, saya mau ini, saya pergi aja. Tidak. Sebelum dia melangkah, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Tentunya, amin. Dia selalu pikirkan, Tuhan mau, boleh gak saya melangkah ke depan ini? Boleh gak saya lakukan ini? Boleh gak saya pergi ke sana, pergi ke B, pergi ke C? Dia tanya Tuhan. Dia melangkah sesuai jejaknya Tuhan, kata firman Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan lihat. Sehingga Daud ini berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Jangan seperti kalau kita mau sebabnya hari Sabtu, saya mau pergi ke sini, saya punya jadwal sini, jadi nggak bisa dirubah. Loh, sudah bertanya Tuhan? Tidak, ya kan? Daud, dia seorang yang dipakai Tuhan sampai dia menjadi seorang raja yang Tuhan angkat. Kenapa? Karena dia berkenan di mata Tuhan, karena dia sangat percaya kepada Tuhan dan dia hidup dalam kebenaran Tuhan. Sehingga dia diangkat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dia kerjakan, dia selalu tanya Tuhan. Dia selalu apa yang Tuhan mau. Bukan maunya dia, tapi maunya Tuhan. Amin. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita, saudara ya. Sehingga dikatakan dua hal yang sangat penting yang Daud sudah kerjakan. Dua hal ini yang Tuhan inginkan ada pada kita. Haleluya. Tuhan lihat ada nggak di dalam hidup kita. Yaitu pertama apa? Percaya. Dan yang kedua, melakukan firman Tuhan. Amin. Taat pada firman Tuhan ya. Percaya dan taat pada firman Tuhan. Kalau di dalam ayat yang ke-15, Daud berkata, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Di sini katakan, tetapi aku dalam kebenaran. Jadi dalam hidupnya yang sesuai dengan firman Tuhan, dibilang akan kupandang. Akan itu waktu yang akan datang. Dia
aku percaya. Tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Itu kata firman Tuhan, omong kosong. Tetapi ketika kita mau percaya, karena kita hidup dalam kebenaran, ya. Jadi di sini dalam kebenaran aku akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Akan berbicara ke depan. Dia percaya ke depan dia akan melihat wajah Tuhan. Ke depan dia merasa puas dengan rupa Tuhan. Amin. Bagaimana sih rupa Tuhan? Dia Allah yang luar biasa. Amin. Bukankah ketika memandang wajah Tuhan ada di dalam bilangan 6 ayat 24. Coba saya teringat itu ketika salah bilangan 6 ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi Daud dia katakan wajah Tuhan, dia lihat rupa Tuhan. Artinya dia mendapatkan apa di sini? Kasih karunia yang dia lihat. Amin. Dia akan menerima kasih karunia daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan ini, saudara. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita percaya ada kasih karunia yang selalu kita alami. Kasih karunia, demi kasih karunia kita akan alami, percaya Tuhan. Haleluya. Kalau kita selalu alami kasih karunia, apa yang harus kita takutkan? Tidak ada yang harus kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Firman Tuhan, Daud berkata, bangun pagi dia akan puas dengan rupa Tuhan, dengan wajah Tuhan. Yaitu dia puas dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Tentu kasih karunia yang Tuhan berikan itu sesuai dengan kebutuhannya. Amin. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dia akan memberikan kasih karunia dalam hidupmu. Saudara mau kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Hiduplah oleh kebenaran. Hiduplah dengan kebenaran dan percaya kepada Tuhan. Seperti Daud dia boleh alami. Dan kalau kita lihat di dalam Mazmur 18, kebenaran yang Daud hidupi, ya. Mazmur 18 mulai ayat yang ke-17. Di situ dikatakan ayat 17, ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ini kasih karunia yang dialami oleh Daud. Ketika dia alami sesuatu kesukaran di dalam banjir, sekalipun dikatakan ia adalah Tuhan, menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Dia percaya, dia sangat percaya, dan itu terjadi atas hidupnya. Amin. Kenapa? Karena dia hidup dalam kebenaran Tuhan. Katakan ayat 18, ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Ya, musuh-musuhnya sangat kuat. Daud tidak berdaya menghadapi musuh-musuh, tapi tangan Tuhan itu luar biasa. Semua musuh-musuh dikalahkan. Karena Tuhan tahu, Tuhan lihat. Kata Tuhan tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya tangan Tuhan diulurkan buat dia. Amin. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang sedang kau hadapi, ketakutan yang sedang engkau alami karena musuh-musuh yang begitu kuat. Tetapi ketika percaya dan hidup dalam firman Tuhan, Anda pasti ditolong Tuhan. Seperti Daud, tangan Tuhan diulurkan buat dia, mengangkat dia. Dan di sini dikatakan, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar. Itu di ayat yang 20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang.
Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Amin. Karena dia berkenan. Daud berkenan di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan meluputkan, Tuhan menolong dia. Kenapa? Karena orang-orang yang berkenan di mata Tuhan mendapat kasih karunia yang besar dari Tuhan. Ada kasih karunia demi kasih karunia, ya. Sehingga Daud kalau di dalam Mazmur 121 ayat 2 dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dan di dalam ayat, kita buka saja Mazmur 121 ayat 2 tadi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pertolongan dia bukan manusia biasa, tapi pertolongan yang dari Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, yang dari semua yang ada. Amin. Dan dikatakan dalam ayat ketiga, dia katakan juga kepada kita supaya percaya. Ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ini Daud menasihati kepada kita. Allah itu tidak akan membiarkan kakimu goyah. Amin. Kaki goyah itu, gemetar, ketakutan, ya. Mungkin Anda pernah alami saking ketakutan sampai gemetar kaki. Tuhan tidak akan biarkan seperti itu. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Terus dikatakan, penjagamu tidak akan terlelap. Ya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan ada bersama denganmu. Itu janji Tuhan. Tuhan ada bersama dengan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mengandalkan Dia, dan orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Biarlah kita hidup percaya, amin, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya hidup kita terus berkenan di mata Tuhan. Kita mau berkenan di mata Tuhan, amin. Kita mau berharga di mata Tuhan. Orang yang berharga di mata Tuhan adalah orang yang percaya kepada Dia. Yang kedua, orang yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya Anda akan jadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan ketika Anda mengandalkan Tuhan. Anda percaya kepada Tuhan. Tidak ada takut lagi. Apa yang bisa Anda takutkan kepada Allah? Apa yang bisa aku takuti? Dia tidak pernah takut kepada manusia, karena yang dia takuti hanyalah Tuhan. Amin. Dia mau hidup berkenan kepada Tuhan. Dia mau hidup menyenangkan Tuhan lewat percaya sungguh kepada Tuhan dan melakukan setiap firman yang dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan mengikuti perjamuan